Oke, iya, terima kasih pada Talita ya. Sebelumnya saya minta tolong ditampilkan slide yang tadi, yang dari ya, slide yang sama. Iya, oke, betul di situ. Oke, iya, jadi kembali perkenalkan, saya Steven, saya itu adalah Tanoto Affirmative Scholars tahun 2019, karena sebelumnya itu saya belum menjadi penerima beasiswa teladan Tanoto. Tapi karena saya menjadi co-winner dari I4AIC tahun ini, tahun lalu maksudnya, saya diberikan suatu kesempatan yang luar biasa oleh pihak Tanoto Foundation untuk menjadi penerima beasiswa afirmatif. Salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Tanoto Foundation, dan saya juga mengucapkan salam juga kepada Ibu Ance yang sudah tadi luar biasa menjelaskan mengenai SDG dan SDG Academy, juga teman saya Effendi yang sudah luar biasa menjelaskan WeHelp dan I4A serta I4AIC. Oke, jadi sebelum saya lanjut mengenai pembahasan tentang I4A dan I4AIC, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ide saya. Nah, jadi kadar mengingatkan bahwa kompetisi I4A ini tidak hanya diikuti oleh proyek-proyek yang bersifat startup seperti proyek saya, tapi juga bisa proyek sosial seperti yang telah saudara Effendi tadi sampaikan, dari WeHelp, juga proyek-proyek PKM dan sebagainya. Jadi teman-teman sangat dianjurkan untuk submit proposalnya. Oke, sekarang lanjut ke Ilarvae. Jadi di Ilarvae ini kami memiliki kepercayaan bahwa SDG nomor 11, 12, dan 13 ini perlu diperjuangkan terutama pada kaum pemulung. Visi kami adalah empowering waste pickers economically to recycle organic waste with black soldier larvae waste management. Oke, jadi intinya kami ingin memberdayakan kaum pemulung secara ekonomi untuk bisa daur ulang sampah organik dengan black soldier fly larvae. Kita sebutnya di Indonesia biasanya maggot, maggot atau belatung yang bisa makan sampah. Jadi secara singkat, BSF ini adalah belatung yang bisa makan sampah organik. Setelah dia makan sampah organik, dalam waktu 2 minggu dia bisa mengubahnya menjadi dua produk. Yang pertama, si belatung itu sendiri kalau dia udah gendut, dia itu bisa dijadikan makan ternak. Nah, sisanya itu kan ada sisa-sisa makanannya. Nah, kalau di Indonesia kita sebutnya kasgot atau pupuk organik. Nah, pupuk organik itu bisa untuk pertanian organik. Oke, jadi timnya saya itu ada tiga. Kami ada tiga co-founder. Yang pertama itu adalah Mas Hatta Kresna. Dia adalah CEO dan co-founder juga daerah Nusantara, produsen jamu di Bandung. Kemudian juga ada Cahyantari Eka Putri sebagai dosen dari Universitas Telkom, dan kemudian ada saya sendiri. Oke, jadi ide kami itu bermula tahun 2019. Tahun 2019 itu saya melihat tengah tahun, oh ada kesempatan magang. Kesempatan magang di perusahaannya Mas Kresna, namanya Rasa Nusantara. Nah, ternyata masalahnya yang ada di situ itu adalah kita biasanya kalau di Rasa Nusantara itu untuk menangani sampah organik kan diangkut ya, diangkut oleh para pemulung. Nah, tapi sebulan sebelum saya dipanggil untuk magang, ada peristiwa menarik. Pemulungnya itu nggak mau mengangkut sampah organiknya, bahkan setelah ditawari bayaran 2 kali lipat. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Setelah saya dengan Mas Kresna belajar, juga dengan Mbak Putri juga belajar mengenai latar belakang masalahnya itu, ternyata kita mendapati bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia, bahkan di dunia ini, dia tidak inklusif, terutama kepada para pemulung. Sebagai contoh, kita mengetahui bahwa menurut What a Waste 2.0 oleh World Bank tahun 2018, 44% sampah kita itu adalah sampah organik. Di Indonesia, lebih dari setengahnya itu adalah sampah organik. Jadi kita menghasilkan lebih banyak sampah organik daripada sampah non-organik. Nah, masalahnya tadi kan seperti tadi kan Ibu Ansye mengatakan saran untuk pengelolaan sampah di rumah itu adalah salah satunya kita bisa memisahkan sampahnya antara organik dan non-organik. Mungkin yang organik bisa dibuat kompos, dan yang non-organik ini bisa dijual kepada para pemulung. Nah, masalahnya adalah sampah non-organiknya itu lebih sedikit daripada sampah organik. Dan meskipun kebudayaan mengompos itu sudah mulai bertumbuh di Indonesia,
Tapi belum semua orang sadar, belum semua orang juga memiliki lahannya untuk membuat kompos bagaimana, mempunyai ilmunya bagaimana. Dan sedangkan kita tahu bahwa orang-orang atau komunitas utama yang bekerja di bidang persampahan itu adalah para pemulung. Sayangnya, mereka ini biasanya hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka harus bertahan hidup dengan menjual apapun yang mereka bisa dapat. Dan biasanya itu adalah sampah non-organik, misalnya botol plastik, habis itu besi, aluminium, dan lain-lain. Sampah-sampah seperti itulah yang dicari oleh para pemulung, tapi para pemulung belum melihat bahwa, oh, sampah organik ini ternyata bisa jadi sesuatu, bisa harganya naik, dan bisa meningkatkan keadaan perekonomian mereka. Nah, disinilah Ilarvai ingin menjawab masalah dari para pemulung tersebut, di mana para pemulung sendiri biasanya berada di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka tidak mampu untuk mengangkut dan mengolah sampah organik. Oke, slide selanjutnya. Ya, jadi ini adalah how Ilarvai works, atau skema Ilarvai dalam waktu sebulan. Jadi Ilarvai itu sistemnya kalau kita bisa lihat di gambar paling kiri itu ada sampah organik. Ini skemanya untuk satu pemulung. Dan satu pemulung ini mengangkut sampah dari sekitar 100 rumah atau 400 orang dalam sebulan. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa sampah organik itu kira-kira kalau di Indonesia itu lebih dari setengah total sampah. Jadi kalau ada 6 ton sampah, kita anggap dia 3 ton sampah organik. Kemudian pemulung akan mengangkutnya, Ilarvai akan membeli sampah organik dari pemulung. Kemudian setelah itu, Ilarvai dengan belatung itu, BSF itu, akan mengolahnya jadi 2 produk, yaitu maggot dan pupuk organik. Nah, si maggotnya kita jual ke peternak, kemudian pupuk organiknya kita jual ke petani. Itu skema bagaimana Ilarvai bekerja. Dan bagaimana caranya supaya para pemulung ini mau untuk memisahkan dan menjual sampahnya ke kita. Kalau misalnya teman-teman lihat di berita, harga sampah organik sekarang itu, kalaupun ada yang mau beli itu hanya pemerintah, dan itu di pemerintah Banyumas tahun 2019 itu harganya hanya Rp100 per kilogram. Sedangkan harga sampah organik kalau saya baca di Kompas Mei 2020 lalu itu adalah Rp1.000 per kilogram. Kemudian gimana caranya kita narik pemulung supaya pemulung mau beli, mau jual sampahnya ke kita? Kita naikin harganya supaya sama kayak sampah non organik itu. Kita beli Rp1.000 per kilogram. Nah, habis itu kalau teman-teman cek di Tokopedia, kalau teman-teman cek harga dari maggot kering itu, harganya itu rata-rata lebih dari 100.000 per kilo. Malah biasanya 150.000 per kilo. Di sini kami untuk rasionalisasi ambilnya $8 per kilo. Nah, keuntungannya itu adalah keuntungan dari penjualan hasil pengolahan sampah organik ini yang membuat kita bisa untuk membiayai untuk membeli sampah organik dari para pemulung. Dengan biaya operasionalnya kami mesti beli fasilitas, kami mesti beli fasilitas peralatan untuk merawat sampahnya seperti itu, dan juga distribusi. Dan kalau bisa dilihat di atas, untuk BEP-nya, bila ada investasi kepada kita semakin banyak semakin besar. Mengapa? Karena fasilitasnya itu kalau misalnya lebih besar dan bisa muat lebih banyak sampah itu akan lebih efektif dan lebih murah. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah sisi model bisnis kami dengan penggunaan teknologinya. Jadi sekarang saya terangkan dulu mengenai penggunaan teknologinya. Saya ini anak biologi, saya ini nggak pinter desain, nggak pinter gambar juga. Tapi karena saya ini tahu bahwa saya perlu sebagai co-founder ini sedikit generalis, jadinya saya belajar aplikasi namanya SketchUp. Jadi ini saya gambar pakai aplikasi SketchUp, 3 gambar di kiri ini. Ini tampak tampak samping, tampak belakang, dan tampak depan. Dan ini di sebelah kanan ini adalah fasilitas pengolahan sampah organik kami, prototipe yang pertama, untuk kami bisa belajar bagaimana sih, berapa lama sih sampah organiknya dapat diuraikan, berapa banyak sih belatung atau maggot yang bisa dijual seperti itu. Nah, itu penggunaan teknologi yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat di bawahnya itu, di bawah itu adalah milestone yang ingin dicapai Ilarvai dalam proses kedepannya. Tahun 2020 kami
mau untuk menjual hasil pengolahan sampahnya itu di Bandung dan sekitarnya. Kemudian tahun 2022 kami ada ide bagaimana kalau para pemulung ini bisa connect sama perusahaan-perusahaan yang butuh diangkut sampah organiknya kayak Rasa Nusantara tadi. Jadi bisa ada aplikasi misalnya Gojek, tapi Gojeknya ini khusus pemulung. Jadi nanti misalnya ada perusahaan coklat nih, wah saya mau angkut nih sama organik, tinggal buka aplikasi itu, pencet pemulung yang tersedia di mana, kemudian bisa telepon pemulungnya, habis itu pemulungnya bakal ngangkut sampah organik mereka, dan sampah organiknya bakal dapat apa sih dibeli sama kita. Tapi perusahaan itu bakal ngasih juga dana ke kita sebagai jasa penghubung antara perusahaan itu dengan pemulung. Itu rencana kami di tahun 2022. Nah, di tahun 2024 rencana kami itu adalah pengembangan mesin IoT. Jadi kan kita tahu kalau belatung juga makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu butuh apa sih? Makhluk hidup itu butuh temperatur yang benar, butuh cahaya yang benar, kemudian dia butuh kelembapan yang benar, kemudian dia butuh uh, tingkat tingkat apa ya kepadatan yang benar. Kan kalau misalnya secara manual itu kita biasanya mesti ngaduk-ngaduk si bak yang berisi sampah organik sama belatungnya tiap hari kita mesti ngaduk-ngaduk, kita mesti kontrol terlalu panas nggak ya, terlalu dingin nggak ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan istilahnya repot dan itu butuh ilmunya. Nah, di tahun 2024 kami ingin mengembangkan mesin portable atau kontainer portable di mana yang bisa ditaruh di mana aja dan dia bisa dimasukin sampah dan dia dimasukin belatung, dia bisa ngontrol kondisi klimat apa ya namanya kondisi di sekelilingnya bisa ngatur suhunya harusnya berapa atau dia harusnya dikasih air atau enggak lagi atau cahayanya masih segimana. Nah, tujuannya adalah mesin ini juga bisa dijual kepada private companies, juga bisa diberikan secara mekanisme subsidi silang kepada para pemulung supaya para pemulung juga ngerasain sendiri sampah teh bisa diginiin gitu. Oh, sampah teh kalau kita diemin 2 minggu pakai belatung teh ternyata bisa jadi uang. Nah, kita tuh pingin para pemulung itu merasakan experience seperti itu. Tujuannya adalah supaya sampah organik yang lebih dari setengahnya ini bisa terolah. Kalau misalnya saya tarik mundur sedikit, ada satu tragedi yang melibatkan pengelolaan sampah di Indonesia. Tahun 2005 itu hampir 150 orang meninggal di kota saya dari Cimahi, dan di situ ada TPA namanya TPA Lewi Gajah, dan di situ TPA itu mengalami hujan dan terjadi ledakan karena gas metana dari penguraian sampah organik di TPA itu membuat ledakan itu dan hasilnya hampir 150 warga Cimahi itu meninggal dan 2 desa itu terkubur oleh sampah. Dengan adanya Ilarvai ini, kami ingin menghindari terjadinya bencana seperti itu dan di sisi lain kami ingin memberdayakan para pemulung supaya mereka juga bisa mengolah sampah organik dan juga karena para pemulung apalagi kita mengetahui bahwa para pemulung ini banyak yang tinggal dekat TPA. Kalau misalnya kita nggak segera bertindak, bisa-bisa pemulung itu di masa depan jadi korban. Karena udah kejadian lagi tahun 2020, TPA Cilecang di daerah dekat Banten itu longsor. Ya syukurnya nggak ada korban jiwa, tapi itu sampahnya itu menutupi badan sungai yang ada di sebelahnya. Untuk menghindarinya, kami dari Ilarvai, kami percaya bahwa SDG adalah salah satu indikator yang membantu kami bertumbuh dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia, khususnya di bidang pengelolaan sampah organik. Oke, kalau dari Ilarvai segitu, tapi saya lihat masih ada materi yang lainnya, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi ini kita masuk ke bagian yang menariknya mengenai journey dari Effendi, aku dan yang lainnya waktu kita pergi ke USA ya. Oke, jadi ngapain sih kita di USA itu, teman-teman? Nah, jadi kan tanggal 17 itu kita berangkat ke USA, pertama-tama tuh kita ke Wharton. Nah, Wharton itu adalah bisa dibilang kayak kalau di ITB itu SBM ITB lah. Dia itu adalah
School of Business-nya dari University of Pennsylvania, salah satu dari one of eight Ivy League. Dan dia dari QS-nya itu peringkat 1 dunia untuk program MBA. Nah, jadi itu kita menerima mentorship dari I4A Club mengenai proposal kita. Kan sebelumnya tadi Effendi bilang udah ada 14 hari tuh kita mentoring online sama mentor kita. Nah, pas kita di Amerika itu, kita ketemu sama mereka secara langsung. Kemudian kita consult apa aja sih yang mesti diperbaikin regarding isi proposalnya, rencana ke depannya, dan apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar kompetisi I4A. Karena teman-teman, kalau misal teman-teman tahu, orang-orang ini yang dari Wharton ini mereka adalah salah satu tim penilai I4A secara global. Jadi ini suatu kesempatan, satu upper hand yang luar biasa waktu kami bisa pergi ke sana. Kemudian yang kedua adalah kami menghadiri kelas Global Social Impact dari Profesor Petkowski. Dan yang menarik di sana itu adalah murid-muridnya tuh sangat aktif. Jadi belum 5 menit kelas tuh mereka udah banyak yang nanya gitu. Dan di sana juga kita presentasi sekitar di hadapan 50 orang mengenai kita tuh ngapain sih dan kita menghubungkan SDG-nya bagaimana sih dengan proyek kita di Indonesia. Dan kemudian di hari selanjutnya itu kita masih di Wharton dan kita menghadiri kayak kelas privat sama Profesor Petkowski. Nah, dari tadi kan kita nyebut Profesor Petkowski, dia tuh siapa sih? Nah, beliau ini adalah salah satu co-founder dari kompetisi Ideas for Action itu sendiri, dan beliau juga adalah salah satu orang tinggi yang ada di World Bank, dan juga yang mempelopori adanya SDG juga adalah beliau, salah satunya. Jadi suatu kesempatan yang besar kami mendengar konsep SDG yang mula-mula ini dari beliau, kami dapat PPT-nya segala macam. Nah, kan itu kan udah di sesi materi yang berat-beratnya seperti itu, dan itu sangat membantu kami sampai sekarang. Nah, kemudian kita ada gala dinner sama student dari Pencasila. Jadi Pencasila itu apa? Pencasila itu semacam perwakilan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Universitas Pancasila. Di situ kami bertemu dengan beberapa anak Indonesia, kami diajak makan di tempat makan yang di bawah itu. Itu ada beberapa mahasiswa Indonesia dari UPenn di situ. Oke, next. Kenapa ini keterangannya sama? Oh, enggak sama. Oke, jadi itu di hari ketiga kami juga ada sharing-sharing bareng PhD student-nya dari Legal Research Business Ethics Department dari Wharton School of UPenn. Jadi itu kita dikasih mentoring juga sama mahasiswa S3 di bidang hukumnya. Habis itu mereka juga bahas bagaimana sih bedanya hukum yang ada di negara-negara barat dengan negara kita. Setelah mentoringnya beres, kami juga foto. Nah, di situ kami ada tur kampus keliling UPenn. Kami keliling UPenn, kami keliling Wharton. Nah, ya, sampai situ. Itu day 3 harusnya seingat saya. Oke, lanjut. Nah, hari selanjutnya ini kami naik kereta, teman-teman. Kami naik kereta ke Washington DC. Iya, itu jadi kalau kita traveling antar kota tuh biasanya kita naik kereta. Kalau misalnya Pennsylvania ke stasiun Washington DC juga ditemani profesornya, karena profesornya yang ngerti tentang itu, kami nggak ngerti. Jadi kami nerima aja, oh ini tiket kalian, oh habis itu oke, kita berangkat, nyampe profesornya kan tinggal di Washington DC, dia jemput kita. Habis itu kita naik bus ya. Iya, kita naik bus atau jalan kaki untuk mengunjungi kantornya World Bank. Nah, yang menarik teman-teman, kantornya World Bank itu terletak di dekat White House. Jadi kami sempat juga bisa foto-foto dekat White House, meskipun nggak terlalu dekat sih. Nah, ngapain sih kita di World Bank? Nah, di World Bank kita ketemu sama satu orang lagi dan ada lunch meeting dengan namanya Mr. Steven Dimitriev. Dia itu adalah lead specialist on private sector development, juga aktif di I4A inisiatif bersama Profesor Georgia. Jadi beliau juga adalah salah satu orang yang menangani I4A, dan kami juga menjelaskan ke beliau bagaimana progres kami dan bagaimana beliau beserta Profesor Georgia itu menitipkan bahwa kami ini
untuk mempromosikan program I4A ke Indonesia. Nah, setelah itu, setelah makan siang itu, kami, jalan-jalan sendiri itu di Washington DC, kami juga foto-foto di tugu yang tinggi itu, kami juga pergi ke mana namanya, Capitol Hill, kami juga pergi ke Museum Natural History Smithsonian, habis itu wah banyaklah sebenarnya sehari nggak cukup sih itu, tapi ya udahlah kita udah sempet sini 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 sini, habis itu kami makan malamnya itu di salad ya, salad bar. Jadi kami makan salad di sana dan di sana tuh sangat sustainable. Jadi mereka itu sudah dari kayu apa sih sendok garpunya dari kayu, kemudian saya lupa di return atau kayak di return habis itu packagingnya nggak pakai plastik lagi tapi pakai kertas yang gampang didaur ulang dan itu membuat kami melihat bahwa wow sudah progresnya segitu di Amerika kita nggak boleh kalah nih progres SDG di Indonesia dari hal-hal kecil seperti penggunaan packaging di salad bar itu membuat kami melihat bahwa wah Indonesia nggak boleh kalah nih. Oke, next. Iya, jadi ini hari kelima, hari Jumat di sana. Eh, Kami ke New York, seperti biasa naik kereta lagi. Nah, habis kami naik kereta, kami jalan lumayan panjang dan itu lagi musim dingin. Teman-teman tuh bener-bener dingin, kita jalan sambil gemeteran. Habis itu naik bus juga. Nah, akhirnya kita sampai di Permanent Mission of the Republic Indonesia. Intinya perwakilan tetap PBB dari Indonesia. Nah, di situ ada ambasador tuh duta besarnya namanya Bapak DT Jani. Dia ini kami berkonsultasi mengenai proyek kami bagaimana, kemudian beliau memberikan pesan-pesan bagi kami dan yang saya kagum dari beliau itu adalah idealisme beliau di mana beliau bilang bahwa beliau ini kan lulusan FEUI, tapi beliau itu memilih untuk jadi duta besar karena beliau bilang bahwa beliau ini ingin mengabdi untuk Indonesia dan bagi beliau karena beliau bilang beliau adalah seorang yang idealis salah satu caranya itu memperjuangkan Indonesia di kancah internasional salah satunya di PBB. Kalau teman-teman lihat di Instagramnya Kamlu itu Indonesia bulan ini tuh jadi presiden DKPBB dan itu ada beliau adalah satu orang yang terlibat di situ. Nah, kemudian setelah kami dari tempatnya itu Permanent Mission of the Republic Indonesia, kami tinggal jalan beberapa langkah itu markas PBB teman-teman. Nah di markas PBB kami juga mengunjungi itu ada foto kami bertiga ya itu. Nah itu kami mengunjungi PBB-nya, kami lihat sejarahnya dan kami bertemu juga dengan salah satu diplomat muda dari Indonesia. Nah ternyata fakta uniknya adalah nenek beliau dengan saya itu tinggal di kompleks perumahan yang sama di Cimahi gitu. Jadi saya mendengarnya wah kok kita malah ketemu di sini bukan ketemu di Cimahi gitu. Nah itu adalah bukti bahwa pemuda Indonesia itu bisa loh teman-teman sampai tingkat internasional. Next. Nah jadi uh, setelah itu kan apa sih pesan yang kami berdua titipkan? Submit your ideas and be the next winner I4AIC. Jadi setelah oh ya kami sebelum saya tutup juga saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman mentoring di Wharton topiknya apa aja sih? Uh, jadi kalau misalnya teman-teman itu berhasil menang dan masuk ke minimal top 5, teman-teman bakal dapat mentoring apa aja sih? Teman-teman bakal dapat mentoringnya itu pertama mengenai konsep SDG. Konsep SDG, bagaimana SDG itu diimplementasikan melalui project base. Mengapa? Karena kan SDG sifatnya global. Tapi kebutuhan tiap daerah-daerah di negara-negara lain itu berbeda. Dan waktu itu kami juga mendapat mentoring bahwa bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi pemuda di negara kita untuk membuat proyek-proyek serupa mengenai SDG. Itu materi mentoring pertama. Materi mentoring kedua itu adalah bagaimana kita mengkaitkan SDG dengan kepentingannya private companies, kepentingannya NGO, kepentingannya pihak-pihak lain yang terlibat karena seperti SDG 17 itu di mana kita butuh partnership, artinya setiap stakeholder itu punya kepentingannya sendiri tapi satu tujuannya itu sama, yaitu adalah untuk mencapai 17 poin SDG dengan poin-poin prioritas yang mereka apa sih adopsi dan waktu kami dapat mentoring juga kami juga diajarkan bagaimana
caranya SDG itu jadi framework organisasi, bagaimana caranya itu jadi framework yang membuat kita bisa menyusun rencana kerja, outcome, output, untuk bisa diimplementasikan sebagai indikator atau sekarang kan populer impact measurement. Impact measurement-nya itu base-nya dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Nah, selain itu, mentoring lainnya adalah bagaimana cara kita membuat proposal dengan standarnya World Bank. Jadi kurang lebih itu materi mentoring kita di Wharton dan juga secara offline. Jadi intinya teman-teman kalau mau mengalami semua keseruan itu dan juga teman-teman ingin melihat apakah proposal teman-teman ini apakah bisa di scale up atau tidak, atau ingin belajar bagaimana sih caranya kita membuat proposal yang baik untuk kita merencanakan project based SDG kita ke depannya. Nah, ikut kompetisinya. Stay tune di Tanoto Foundation IG-nya, juga bisa lihat apa saja proposal-proposal yang sudah masuk tahun lalu dan 2 tahun lalu. Oke, next slide. Sepertinya itu udah hampir slide terakhir ya. Oke, jadi thank you yang mau connect dengan Effendi dan aku. Kami punya IG, kami punya LinkedIn, nanti bisa di-add. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya teman-teman semua. Oke, selamat sore.